Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar kembali terkait teori-teori keperawatan dalam mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Pada teori kali ini yang kita akan pelajari adalah teori perspektif transkultural dalam keperawatan. Teori ini dibawa oleh Leininger. Di mana nanti teori ini akan memberikan gambaran pada kita bagaimana kita sebagai seorang perawat memandang diri pasien dari latar belakang budaya mereka masing-masing. Sehingga kita dalam memberikan perawatan itu sesuai atau tidak bertentangan dengan budaya dari masing-masing pasien yang kita akan berikan perawatan. Baik, kita mulai dulu dari budaya. Apa sih budaya itu ya? Jadi budaya atau culture adalah nilai, keyakinan, norma, dan jalan hidup yang dibentuk dan dipelajari pada kelompok tertentu yang memberikan arah dalam pola pikir kemudian keputusan dan tindakan dalam berbagai cara yang terpola. Jadi budaya itu merupakan nilai nilai, keyakinan, norma, dan jalan hidup Jadi nilai, keyakinan, norma, dan jalan hidup ini dibentuk dan dipelajari oleh individu tertentu pada kelompok tertentu yang nantinya akan memberikan arah dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, dan dalam bertindak dalam berbagai situasi atau dalam suatu kondisi. Jadi memang pola pikir pasien, kemudian cara mengambil keputusan pasien, dan perilaku pasien itu dibentuk oleh suatu budaya, yaitu nilai, keyakinan, norma, dan jalan hidup. Budaya ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sehat dan sakit serta bagaimana, kapan, mengapa individu itu mencari pengobatan terhadap masalah kesehatan yang dialaminya. Jadi memang budaya itu mempengaruhi persepsi individu atau seseorang, pandangannya terhadap konsep sehat dan sakit. Yaitu bagaimana, kapan, dan mengapa individu mencari pengobatan terhadap masalah kesehatan yang dialaminya. Jadi budaya ini memegang peranan penting untuk individu, terutama dalam pengambilan keputusan untuk mencari pengobatan dan seperti apa mereka harus melakukan pengobatan. Keperawatan transkultural atau keperawatan budaya ini adalah salah satu cabang atau bagian dari ilmu keperawatan yang memfokuskan pada studi perbandingan dan analisis budaya dengan menghormati tindakan keperawatan dengan menghormati tindakan keperawatan dan tindakan caring pada rentang sehat sakit budaya, nilai, dengan tujuan memberikan asuhan yang efektif dan bermakna kepada orang berdasarkan konteks sehat sakit dan budaya. Jadi keperawatan transkultural itu cabang ilmu dari ilmu keperawatan yang memfokuskan studi perbandingan dan analisis budaya. Jadi memang nanti di dalam keperawatan transkultural itu melibatkan dari individu, latar belakang individu, intinya yang membentuk individu kita libatkan dalam proses dalam pemberian asuhan keperawatan. Bisa Anda lihat pada bagian sunrise di bawah ini pada gambar ini Ini adalah konsep model yang dibawa oleh Leininger pada tahun 2004 berupa transcultural nursing atau culture care perawatan budaya. Bisa Anda lihat di sini. Jadi setengah lingkaran ini ini merupakan gambaran dunia di mana dunia ini terdiri dari dimensi budaya dan sosial di mana terdiri dari
dimensi budaya dan sosial. Nah, di dalam budaya dan sosial ini terdapat beberapa faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ya, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi dan cara perilaku bagaimana seseorang individu itu melakukan suatu pengobatan ya. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi perawatan atau bagaimana cara perawatan, kemudian pola perawatan dan praktek keperawatan. Apa sajakah yang mempengaruhi dari cara perawatan, pola perawatan dan praktek perawatan dari suatu individu adalah faktor-faktor dari budaya itu sendiri. Di sini ada technological factor, faktor teknologi, kemudian ada faktor agama, filosofi agama, kemudian ada faktor hubungan sosial, kemudian ada faktor nilai keyakinan atau tujuan hidup, jalan hidup, kemudian ada faktor politik dan legal, ya, politik dan legal, hukum dan politik. Kemudian ada faktor ekonomi, kemudian faktor pendidikan. Nah, faktor-faktor semua ini nanti akan mempengaruhi suatu individu dalam ya mengekspresikan bagaimana mereka merawat dirinya, pola mereka dalam perawatan dirinya baik sehat dan sakit, dan bagaimana cara individu itu melakukan praktek kesehatan ya dalam kondisi sehat ataupun sakit. Nah, fokus dari perawatan culture care ini yang dibawa oleh Lanier ini tidak hanya pada individu tetapi difokuskan pada kelompok ya, ada kelompok mandiri atau individu, kemudian keluarga ya, kemudian grup, komunitas, institusi ataupun kelompok masyarakat. Nah, disinilah nanti ya kita sebagai perawat ya akan memberikan praktek keperawatan ya berdasarkan atau intinya kita memberikan perawatan dengan melihat latar belakang budaya pasien ya. Kita memberikan perawatan berdasarkan latar budaya pasien. Nah, kemudian terjadilah suatu tindakan pengambilan keputusan secara perawatan secara budaya. Jadi nursing care practice ya, ini ada nursing care practice. Nah, ini kita praktek keperawatan berdasarkan konsep budaya ya, sehingga nanti muncul ya suatu tindakan atau pengambil keputusan perawatan secara transkultural. Nah, sehingga konsep ini ya, konsep yang dibawa Lanier ini mengembangkan proses keperawatan ya, memberikan asuhan keperawatan yang efektif dengan melihat dari faktor-faktor budaya yang ada dalam diri pasien. Pada teori Lanier ini budaya ya, Lanier menganggap budaya adalah nilai keyakinan, norma jalan hidup yang dibentuk, dipelajari pada kelompok tertentu yang memberikan arah dalam pola pikir, keputusan, dan tindakan dalam berbagai cara yang terpola. Kemudian ada pandangan Lanier terhadap nilai budaya atau culture value. Ini dihasilkan dari budaya dan mengidentifikasi berbagai jalan yang diharapkan terhadap tindakan yang dianut selama beberapa periode dan mengarahkan dalam pengambilan keputusan. Jadi nilai budaya itu dihasilkan dari budaya itu sendiri ya. Jadi nilai budaya itu nilai-nilai yang sudah dijadikan oleh suatu individu untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi budaya tadi nilai, keyakinan, norma, dan jalan hidup yang dibentuk, dipelajari oleh individu ataupun kelompok ya, sebagai arahan dalam berpikir, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan. Sehingga nanti nilai keyakinan norma itu membentuk suatu culture value atau nilai budaya. Dan nilai budaya inilah dijadikan pertimbangan oleh individu untuk mengambil suatu keputusan ya, dalam berpikir, mengambil keputusan, atau mengambil suatu tindakan.
Kemudian cultural preservation ya, ini merupakan usaha yang mempertahankan ya, yang meliputi tindakan dan keputusan yang membantu dan mendukung pada klien dengan budaya tertentu untuk mempertahankan kesehatan, menyembuhkan penyakitnya dan menghadapi kematian. Jadi cultural preservation ini merupakan usaha yang mempertahankan yang meliputi tindakan keputusan yang membantu mendukung pada klien dengan budaya tertentu untuk mempertahankan kesehatan. Jadi pada cultural preservation ini budaya-budaya yang dianut pasien ini adalah budaya-budaya yang mendukung ya dalam peningkatan kesehatan ya, yang mendukung dalam peningkatan kesehatan atau mempertahankan kesehatan dalam penyembuhan penyakitnya dan menghadapi suatu kematian. Jadi budaya-budaya yang mendukung untuk meningkatkan kesehatan. Karena nanti ada persepsi budaya yang itu tidak mendukung untuk meningkatkan atau dalam proses penyembuhan pasien itu ada ya. Jadi pada cultural care prevention ini merupakan usaha mempertahankan ya tindakan keputusan membantu mendukung klien budaya tertentu, tapi budaya ini mendukung untuk membantu proses penyembuhan ya, membantu proses penyembuhan penyakitnya dan menghadapi suatu kematian. Kemudian teori Lanier ini juga menjelaskan tentang culture care accommodation ya. Jadi merupakan usaha negosiasi ya yang meliputi tindakan dan keputusan yang membantu dan mendukung pada klien dengan budaya tertentu untuk beradaptasi ya, dan negosiasi terhadap satu kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan serta menghadapi kematian. Jadi kadang pada diri individu ya, karena tingkat kepercayaan terhadap budayanya itu tinggi ya, maka suatu waktu pasien itu menolak terhadap perawatan-perawatan yang sifatnya rasional ya, yang ilmiah ya, terutama di rumah sakit. Meskipun budaya-budaya mereka anut itu juga mempertahankan atau meningkatkan status kesehatan. Nah, disinilah ada namanya culture care accommodation ya, yaitu budaya tertentu untuk beradaptasi dan bernegosiasi ya. Kita memberikan masukan kepada pasien bahwa dengan perawatan yang modern itu tidak untuk menghilangkan budaya mereka, tapi untuk meningkatkan status kesehatan dibarengi dengan budaya keyakinan yang mereka anut. Ya, ini ada fase negosiasi ya, yang menguntungkan, yang memuaskan ya, di antara pasien dan perawat dalam menangani kondisi pasien dalam mempertahankan kesehatan pasien. Kemudian ada pandangan di teori Lanier terhadap cultural care repatterning ya. Repatterning adalah merupakan usaha membentuk kembali ya, mempertahankan yang meliputi tindakan dan keputusan yang membantu dan mendukung pada klien dengan budaya tertentu untuk merubah jalan hidup yang baru atau pola yang berbeda yang bermakna dan memuaskan secara berbudaya, atau yang mendukung pola hidup yang sehat dan menguntungkan. Jadi pada culture care repatterning ini adalah usaha membentuk kembali, mempertahankan ya, meliputi tindakan, keputusan ya, yang membantu dan mendukung pada klien dengan budaya tertentu untuk merubah jalan hidup yang baru atau pola yang berbeda yang bermakna dan memuaskan secara budaya, atau yang mendukung pola hidup yang sehat dan menguntungkan. Jadi pada culture care repatterning adalah pasien sudah mempunyai pandang hidup tentang kesehatan ya, dan itu dinilai baik ya, tetapi kita menawarkan budaya tertentu yang akan lebih baik dalam meningkatkan kesehatan ya. Jadi kita kita memberikan sugesti ya, memberikan saran kepada individu atau pasien untuk ya merubah jalan hidup yang baru, pola yang berbeda, tapi ini lebih bermakna dan memuaskan secara budaya ya. Jadi kita menawarkan konsep budaya yang lebih sehat kepada pasien ya, dibandingkan dengan ya pandangan budaya yang dianut oleh pasien tersebut.
Jadi pada culture care rebranding adalah ini usaha ya, usaha untuk membentuk kembali ya, mempertahankan yang meliputi tindakan keputusan yang membantu dan mendukung pada klien dengan budaya tertentu untuk ini ya, untuk merubah jalan hidup yang baru atau pola yang berbeda yang bermakna dan memuaskan serta budaya atau mendukung pola hidup yang sehat dan menguntungkan. Jadi kita memberikan alternatif pilihan budaya yang baru, pola pikir yang baru, pola hidup yang berbeda ya, pola hidup yang berbeda. Intinya yang lebih menguntungkan ya dari pola-pola hidup yang telah mereka jalani sebelumnya. Itu cultural care repatterning ya. Nah, kemudian di dalam budaya itu juga beberapa yang bisa dikatakan merugikan dalam proses peningkatan suatu status kesehatan ya. Ya, ada namanya etnosentrisme ya, keyakinan bahwa praktek budaya yang dimiliki oleh seorang dan nilai-nilainya adalah benar dan superior terhadap praktek budaya orang lain ya. Dan ini akan muncul suatu ego yang tinggi ya, kepercayaan yang tinggi terhadap budayanya ya, tidak menerima hal yang lebih baik atau lebih bisa meningkatkan status kesehatan. Nah, sikap etnosentrik ini ya dapat menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama adalah prejudis ya, anggapan yang negatif tentang orang lain ya, kelompok yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar, persepsi dan emosinya. Nah, ada seperti itu. Jadi anggapan-anggapan seperti ini akan susah ya dalam merubah pola pikir, konsep pikir yang ada dalam diri suatu individu maupun kelompok masyarakat. Merubah budaya yang tidak mendukung nanti akan lebih susah untuk diarahkan ke arah budaya yang lebih sehat. Kemudian ada yang dinamakan stereotyping ya, meyakini ya bahwa satu anggota dari kelompok budaya akan menunjukkan perilaku tertentu atau sikap tertentu yang dipegang. Ini biasanya negatifnya. Hal ini hanya didasarkan pada anggota dari kelompok tertentu tersebut. Jadi perspektif negatif ya, perspektif negatif terhadap nilai-nilai yang diyakini ya, sehingga dia akan membawa sikap dan perilakunya ya terhadap kondisi sehat dan sakit ya, pengambilan keputusan dalam mencapai kondisi sehat ya. Kemudian ada discrimination ya, pengobatan dan perawatan yang berbeda didasarkan pada ras, kelas, jenis kelamin serta faktor lain. Nah, ini juga di dalam budaya ada bagian-bagian yang disebut dengan discrimination. Jadi pengobatan dan perawatan yang berbeda berdasarkan ras, kelas, jenis kelamin serta faktor-faktor yang lain. Kemudian di dalam budaya juga ada namanya stigmation ya, segenap sebutan terhadap karakteristik yang negatif atau identitas individu atau kelompok yang menyebabkan orang tersebut itu merasa ditolak ya, dipinggirkan, diisolasi dalam masyarakat ya. Ada stigma negatif terhadap suatu kondisi ya. Kadang stigma ini bisa menghambat proses penyembuhan dari individu. Nah, misalkan orang gila itu berbahaya ya, stigma orang gila itu berbahaya. Nah, padahal orang gila itu kalau sudah keluar dari rumah sakit perlu dukungan masyarakat ya. Tetapi ketika keluar dari rumah sakit dia dianggap orang yang berbahaya, dan ini akan menghambat proses penyembuhan dari orang yang sakit jiwa tersebut. Jadi ada stigma ya. Nah, kemudian kompeten secara budaya dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi ketika kita ya sebagai perawat ya, kita menghadapi masyarakat dengan latar belakang budaya dan kita ingin ya memberikan perawatan berdasarkan konteks budaya, maka kita juga harus berkompeten ya. Di dalam istilah di sini ada istilah culture competence ya, kompetensi budaya. Yaitu di sini mempunyai keterampilan akademik ya. Keterampilan akademik itu kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional,
kemudian mempunyai keterampilan interpersonal untuk mengerti dan menghargai perbedaan dan persamaan budaya di dalam dan di antara kelompok. Nah, di sini tugas kita sebagai perawat di sini adalah ya memang kita harus mengetahui dan mempelajari budaya-budaya ya, apalagi di Indonesia ini latar belakang budayanya sangat banyak dan bervariasi ya. Sehingga ketika kita akan memberikan proses keperawatan ya kita lihat latar belakang budaya mereka apa, misalkan Jawa atau apa. Nah, sehingga di dalam proses kita memberikan suatu asuhan keperawatan ya kita akan mengetahui ya bagaimana kita akan menjalin suatu interaksi dengan orang-orang tersebut. Kemudian ada cultural congruence ya, kesesuaian budaya ya. Di mana di sini klien menerima pesan baik yang disampaikan secara verbal maupun non-verbal sesuai dengan budaya yang dimiliki seseorang sehingga terjadi validasi budaya dan personal. Jadi di sini adalah kesesuaian ya, penerimaan, kesepahaman antara perawat dan pasien ya, sehingga pasien ini menerima pesan yang disampaikan secara verbal non-verbal itu sesuai dengan budaya yang dimiliki ya, karena kita tadi sudah mempelajari, sudah memahami dari latar belakang diri dari pasien tersebut. Sehingga nanti kalau kita akan dengan pendekatan budaya ya, ketika kita akan memberikan suatu intervensi keperawatan dengan pendekatan budaya, ini akan mempermudah kita atau akan lebih mudah pasien dalam menerima apa yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi dalam konsep transkultural nursing ini kita sebagai perawat memahami ya, kita sebagai perawat memahami latar belakang budaya pasien yang itu merupakan faktor-faktor bagi individu dalam mengambil keputusan, dalam bersikap dan perilaku untuk meningkatkan status kesehatan mereka, dan kita harus memahami hal itu. Baik, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.